Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pembulatan pecahan. Yang pertama mau kita lihat adalah pembulatan pecahan biasa. Ada beberapa trik. Trik yang pertama yang saya tawarkan yaitu dengan melihat pembilang dan penyebutnya. Jika pecahan yang memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Sedangkan jika pecahan yang memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Maka yang perlu dicermati, kalian harus mengetahui mana yang dikatakan pembilang dan penyebut. Oke, mari kita lihat contohnya. 2/3 jika dibulatkan akan menjadi berapa? Kita lihat sesuai trik yang tadi. 2/3 penyebutnya adalah angka 3. Angka 3 kita lihat setengahnya dari angka 3 itu 3 bagi 2 begitu, atau setengahnya adalah 1,5 atau 1,5. Nah, langkah berikutnya pembilangnya kita lihat. Nah, ternyata 2 lebih dari setengah penyebutnya. Setengah penyebutnya tadi 1,5 atau 1,5. Ternyata 2 lebih dari 1,5. Maka dibulatkan ke atas. Sehingga 2/3 dibulatkan menjadi 1. Trik yang kedua yang saya tawarkan adalah dengan perkalian 2. Oke, jadi pembilangnya kita kalikan dengan angka 2. Nanti jika hasilnya lebih kecil dari angka penyebut, maka dibulatkan ke bawah. Jika hasilnya lebih besar dari angka penyebut, maka dibulatkan ke atas. Oke, contoh 2/3. Ingat trik yang kedua dengan perkalian angka 2. Pembilangnya kita kalikan 2. 2/3 pembilangnya adalah angka 2, kita kalikan 2 hasilnya 4. Ternyata 4 lebih besar dari penyebutnya. Maka pembulatannya adalah ke atas. Ingat 2 hasil kali 2 hasilnya 4. 4 lebih besar dari 3, maka pembulatannya ke atas. Sehingga 2/3 dibulatkan menjadi 1. Contoh yang kedua, 1/9. Pembilangnya adalah angka 1. Kita kalikan dengan angka 2. Sehingga 1 kali 2 menghasilkan 2. Ternyata hasilnya lebih kecil dari penyebutnya 9. 2 lebih kecil dari 9. Maka pembulatannya adalah ke bawah. Sehingga 1/9 dibulatkan menjadi 0. Sekarang pada pecahan campuran, saya pakai trik yang kedua. Contohnya 1/3/4. 1/3/4 itu diperoleh dari 1 ditambah 3/4. 3/4 pembilangnya kita kalikan 2 sehingga menghasilkan 6. Sehingga 3/4 kita kalikan 2 tadi menjadi 6/4. 6 ternyata lebih besar dari penyebutnya. 6 lebih besar dari 4. Maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Sehingga 1 ditambah 1. Jadi 1/3/4 dibulatkan menjadi 2. Contoh yang kedua,
2/1/3. 2/1/3 terdiri dari 2 ditambah 1/3. Oke, pembilangnya adalah 1, kita kalikan dengan angka 2, sehingga diperoleh 1 kali 2 sama dengan 2. Ternyata 2 lebih kecil dari penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Atau sama dengan 0 tadi ya, sehingga menjadi 2 tambah 0. Jadi 2/1/3 dibulatkan menjadi 2. Yang berikutnya mari kita lihat bersama pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal berarti ada angka di belakang koma. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama itu jika dibulatkan ke angka satuan. Ingat ya, angka satuan. Angka satuan ada berapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdiri dari satu angka, maka di angka satuan. Yang kedua nanti ke persepuluhan, berarti ke satu angka di belakang koma. Contohnya 2,3. Berarti 3 itu menempati tempat persepuluhan. Nah, triknya adalah jika kurang dari 5, dilihat yang berwarna merah, 0, 1, 2, 3, 4, maka itu kurang dari 5, maka pembulatannya adalah ke bawah. Sementara yang lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya adalah ke atas. 5, 6, 7, 8, 9, pembulatannya ke atas. Oke, contohnya 3,65 kita bulatkan ke satuan terdekat. Mari kita lihat 3,65. Kita lihat angka 6 itu menempati tempat persepuluhan. 6 ternyata lebih dari 5. Karena lebih dari 5, maka pembulatannya adalah ke atas. Oke, sehingga 3,65 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Yang berikutnya 3,42 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa ya? Mari kita lihat. 3,42 kita lihat yang menempati angka persepuluhan adalah angka 4. 4 ternyata kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah sehingga 3,42 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3,0. Yang berikutnya, contoh pembulatan desimal ke persepuluhan terdekat. Kalau tadi ke satuan ya, sekarang kita lihat ke persepuluhan terdekat. 2,47 yang kita cermati pada angka per seratusan. 2 angka di belakang koma. Di sini ternyata angka 7. 7 ternyata lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Sehingga 2,47 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,5. Yang berikutnya 3,43. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, mari kita lihat. Yang menempati tempat perseratusan angka 3. Ternyata 3 kurang dari 5. Maka pembulatannya adalah ke bawah. Ya, sehingga 3,43 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,4. Yang berikutnya pembulatan persen atau per 100. Ada beberapa trik
Kita lihat trik pembulatan persen ke puluhan terdekat. Yang dilihat adalah angka satuan. Nah, mari kita lihat, sama seperti tadi. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya 29%. Kita lihat angka satuannya 29 itu puluhannya 20 dan satuannya 9. 9 satuannya ternyata lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Sehingga 29% menjadi 30. Yang berikutnya 84%. Kita lihat angka satuannya adalah 4. 4 ternyata kurang dari 5. Sehingga dibulatkan ke bawah, maka 84% menjadi 80. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan buku ESPS Matematika, yaitu tentang pembulatan bilangan, bilangan pecahan, latihan 6, halaman 19 sampai dengan 20. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan gunakan masker jika memang harus bepergian keluar. Demikian dan terima kasih.